meresponi kebenaran ini, walaupun kita mungkin tidak terlalu suka dengan itu, tetapi kalau kita meresponinya dengan benar, maka akibatnya akan sangat hebat dalam kehidupan kita. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang hubungan antara nabi dengan rasul misalnya ya. Saya ingin memberikan review karena ini berkaitan erat dengan apa yang sudah kita pelajari dari sejak kemarin sampai dengan pagi ini. Lihat bahwa Paulus, bagi Anda yang tidak datang kemarin sore, Paulus berkata berkali-kali dalam beberapa bagian firman Tuhan bahwa jelas sekali dia berkata bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Ini merupakan kombinasi untuk suatu peletakan dasar pembangunan. Dasar pembangunan. Nah, kita mengerti bahwa nabi-nabi ini sedang dipulihkan Tuhan dalam hari-hari ini, sehingga saudara suka tidak suka, kemanapun engkau pergi, engkau akan banyak berhubungan dengan para nabi ini. Dan mereka sedang bergerak di mana-mana, berkeliaran di mana-mana, membongkar banyak hal, menunjukkan banyak hal ke depan, dan kita sangat diberkati, dan sekolah ini pun diberkati dengan banyak hamba Tuhan dalam pelayanan kenabian yang kita mengerti memberkati hidup kita. Nah, sekarang kita sudah belajar juga bahwa kenapa mereka yang dipakai Tuhan, Paulus berkata bahwa rahasia akan Kristus yang selama ini tersembunyi, kata Paulus, itu diwahyukan dalam Roh Kudus kepada para rasul dan para nabinya. Jadi ketika mereka itu meletakkan dasar untuk pembangunan, memperkokoh kehidupan kita, itu bukan oleh karena jawatan mereka. Tapi jawatan mereka inilah yang kemudian oleh Paulus dikatakan sebagai dua jawatan yang mendapat kasih karunia Allah untuk menerima akan pewahyuan rahasia daripada Kristus. Jadi ini dua bagian dari jawatan yang terakhir ini sedang mengalami dan sedang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Kerry Saudi pernah berkata, kalau Anda masih ingat apa yang diajarkan, bahwa para nabi ini akan menghasilkan akan rasul. Contoh paling gamblang di gereja Antioquia yang kemarin sudah kita bahas juga. Bagaimana mereka punya para nabi dan para pengajar. Dan dari hasil kumpulan nabi dan pengajar inilah lahir pengutusan Barnabas dan Paulus. Yang kemudian kita kenal sebagai rasul-rasul Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau nabi dipulihkan dalam waktu yang tidak lama, rasul itu akan mengalami pemulihan. Jawatan kerasulan akan mulai dipulihkan. Nah, dua-duanya ini akan bergerak bersama-sama dalam kombinasi yang sangat bagus sekali. Tapi lihat apa yang menjadi titik tolak kegerakan mereka. Yaitu bahwa mereka mengerti ada aturan main di antara mereka. Nah, sekalipun nabi ini merupakan jawatan yang sedang dipulihkan mendahului rasul, di dalam prakteknya nanti, kalau nanti mereka berhadapan dengan yang namanya pemerintahan gereja atau church government, pemerintahan gereja, dalam pengertian gereja lokal, ya, maka mereka bergerak dengan suatu tatanan yang sudah diatur begitu baik oleh firman Allah. Apa itu? Paulus berkata, para rasul seperti dirinya adalah seorang master builder. Nah, rasul ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia seorang master builder. Seorang nabi, dia bukan termasuk master builder. Nabi, kemarin saya katakan, hanya memberikan sketch. Memberikan akan sketch kira-kira apa yang Allah sedang katakan kepada dia. Sketchnya dia gambar. Seperti gambar seorang artis, dia gambar sketch. Tapi dia bukan seorang master builder. Sehingga kemarin saya katakan, kalau nabi itu terima pernyataan Tuhan untuk sesuatu hal, biasanya hanya berupa sketch. Nah, ini yang kemudian beberapa saudara kemarin datang kepada saya mempertanyakan, bagaimana Pak reaksi saya ketika saya terima nubuatan? Nanti kita akan sampai kepada poin ini. Nanti saya akan jelaskan reaksi kita seperti apa. Mengapa menimbulkan kebingungan? Sebab memang hanya berupa sketch. Sekalipun gambarnya utuh, gambarnya jelas. Tapi kalau seorang atau kelompok tukang bangunan hanya diberi sketch,
dan tanpa blueprint, cetak biru, tanpa hitungan konstruksi, mereka nggak bisa kerja. Kalau Anda dan saya hanya diberi gambar seorang artis, sketch tentang bangunan tertentu, sehebat apapun dia menggambarkannya, tapi itu tidak pernah bisa down to earth. Tidak bisa turun sampai jadi realitanya. Untuk menanggapi apa yang nabi-nabi katakan, dalam gereja lokal harus ada namanya church government, pemerintahan gereja. Nah, para gembala sidang itu punya akan di pundak mereka karunia yang Allah beri sebagai orang yang bisa memberikan akan pimpinan di dalam gereja lokal yang mereka layani. Memang benar tidak semua gembala itu punya jawatan rasul atau kerasulan. Tapi paling tidak ada satu bagian atau porsi tertentu yang punya, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu mereka bisa responi, lalu kemudian mereka bisa terapkan di dalam aplikasi sehari-hari dalam gereja itu. Oke? Nah, tapi kalau mari ketemu dengan rasul misalnya, itu sudah otomatis akan jelas sekali. Anda akan lihat nabinya memberikan sketch gambarannya. Seperti ini gambarannya. Ke depan begini. Nah, rasulnya adalah seorang master builder. Maka dia akan lihat gambar yang Allah mau. Karena Nabi akan tajam dalam hal melihat ke depan. Lalu si rasul ini akan melihat, oke, ini yang Tuhan mau. Nah, bagaimanapun seorang rasul, kemarin saya katakan, dia bisa touch akan kenabian dalam hidupnya. Dia bisa jadi guru kalau dibutuhkan. Dia bisa menggembalakan jemaat kalau lagi menggembalakan. Dia bisa KKR dan ribuan orang bertobat. Dia bisa profetik, dia bisa bernubuat. Sehingga dia ngerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Sebab areal yang dia bisa touch, yang dia bisa sentuh itu lengkap. Ya. Nah, begitu Nabi menyampaikan, dia ngerti, dia bisa tahu dalam hatinya apakah ini dari Tuhan atau tidak. Begitu dia mengerti, oke, ini dari Allah datangnya. Apa yang dia buat, saudara? Dia seorang master builder. Dia akan diam di hadapan Allah dan dia akan buat akan sketch ini menjadi suatu blueprint, cetak birunya dengan segala ukuran konstruksinya, dan dia berkata, sekarang kita garap karena inilah yang Tuhan perintahkan. Nah, garapnya suatu bangunan rohani ini dibutuhkan suatu pemerintahan, dibutuhkan suatu aturan, dibutuhkan siapa sih penanggung jawabnya, dibutuhkan bagaimana sih menjalankan ini supaya jalan, bagaimana toh manajemennya, bagaimana toh pembagian tugasnya, bagaimana pembagian kekuasaannya, itu harus ada. Kalau tidak ada, semua akan kerja masing-masing. Anda boleh lihat akan seorang insinyur atau pemborong yang membangun akan rumah misalnya. Lihat dia akan ngatur. Oh, ini kelompok bangun ini. Gak ada orang berkata, tukang genteng panggil dulu ya. Tanpa menggali fondasi. Nanti dia akan hamburkan uang percuma. Karena tukang gentengnya nganggur. Pak, kerjaan saya apa? Masang genteng. Nah, fondasinya aja belum digali. Tukang lampu panggil dulu, suruh apa? Masang kabel, mau dipasang di mana? Taruh di leher kira-kira, saudara. Nah, kalau fondasinya belum dipasang, nah bukankah itu suatu struktur cara kerja di mana si arsitek ini master buildernya yang nentuin, kamu kerja dulu, kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Lalu kemudian dia yang mengorganisir semuanya jadi kenyataan. Maka dari gambar artis itu akan menjadi realita. Nah, Indonesia ini paling hebat dalam memberikan, kalau Anda mau tahu gambarannya seperti apa, hubungan Nabi dengan Rasul gampang. Anda kalau zaman beberapa tahun lalu, sekarang sudah pada bangkrut sih masalahnya ya. Beberapa tahun lalu banyak perusahaan properti di Jakarta itu banyak sekali. Anda tahu? Mereka itu nyedot uang begitu banyak. Mereka berkata, kita membangun kondominium. Kita membangun perumahan yang elit. Yang mereka sediakan apa? Lahan kosong sekian hektar plus jual gambar. Yang dijual itu gambar artis, saudara. Dan miniaturnya. Tanpa hitungan terlebih dahulu. Mereka jual gambar. Mereka pameran, mereka jual gambar. Dibangun begitu bagus. Gambar bagus sekali dikasih. Oh, bunga-bunga. Artis kan bagus kalau gambar. Inilah kota masa depan.
di ibu kota, gitu ya. Lalu orang tertarik dengan gambar artisnya. Mereka berkata, wow. Tapi ketika mereka berikan duit, nggak jadi apa-apa ya. Sampai sekarang banyak yang akhirnya jadi sawah lagi tanah itu. Duitnya mereka terima. Tapi rupanya mereka nggak punya apa-apa. Cuman artis dan sales, saudara. Ini yang jadi trouble di mana-mana. Tapi kalau sampai artisnya mulai gambar, yang ngerti ini yang aku inginkan. Tapi ada banyak master builder yang hebat. Mereka akan sanggup membangun seperti yang dirancang oleh artis itu. Bahkan mungkin lebih hebat lagi. Anda nangkap ya? Nah, disinilah faktor pemerintahan itu berlaku. Oleh karena itu tidak mengherankan. Dalam surat Korintus, Rasul Paulus ngatur nabi-nabi. Karena sebetulnya kalau Anda mau jujur, dalam kaitan yang kita baca semalam itu, ministry ini mengandung suatu konsekuensi, yaitu kebingungan dan kekacauan. Karena kalau Anda sudah berkata, Tuhan berkata, itu harga mati, saudara. Ditawar kagak bisa. Didiskusikan kurang ajar, oh Tuhan berkata kok didiskusikan. Nah kalau temanmu berkata, kita diskusi. Tapi kalau Tuhan berkata, itu harga mati. Nah, celakanya orang karismatik itu, latahnya Tuhan berkata. Semua pakai harga mati semua, dan bisa simpang siur bertolak belakang. Kenapa? Ketidakdewasaannya kuat di situ. Dan rupanya, kalau Anda sudah berkata Tuhan berkata, itu bukan harga mati sebetulnya. Memang betul Tuhan pakai saudara. Tetapi lihat, nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana meresponinya. Nah, saya ngomong ini bukan saya anti nubuat. Nanti saya cerita apa yang Tuhan nyatakan lewat hidup saya, lewat nubuat-nubuat, saudara. Tapi saya hanya ingin memotong semua ekses-ekses yang akan menimbulkan malah kerusakan di dalam kita. Oke? Nah, kita bersyukur para pengajar yang datang memberikan pengajaran yang balance sekali. Seperti Anne misalnya, dia take apa yang dia katakan. Dan dia selalu berkata, Anda dengarkan ini, Anda perdengarkan rekaman ini kepada pemimpinmu. Supaya dia bisa memberikan bimbingan kepadamu, ini arahnya kemana. Dan dia mengerti yang namanya penundukan diri. Dia cerita, di gereja dia adalah anggota jemaat. Anda tahu kesaksiannya. Dia bukan pendekar si buta dari gua hantu yang berkelana dari desa ke desa, kota ke kota, mencari penjahat, membasmi kejahatan, menegakkan kebenaran. Bukan itu, saudara. Dia bukan seorang tokoh kopingho yang keliling kemana-mana, semau-maunya. Dan nabi paling susah sebetulnya begini. Karena apa? Yang dia pegang, Tuhan berkata. Nah kalau Tuhan, sehebat-hebat rasul, tetap hambanya Tuhan. Sehebat-hebat Mikael, malaikatnya Tuhan. Kagak ada yang lebih tinggi dari dia. Ya habis, kakmat, saudara. Harga mati. Nah, lalu kemudian dia harga mati dicampur dengan karakter yang tidak dewasa. Dicampur dengan hati yang berontak dan maunya sendiri. Dicampur dengan kesombongan. Confusion yang terjadi, kebingungan yang terjadi. Oleh karena itu saya mau Anda melihat ya, kalau ada hamba Tuhan datang. Jangan lihat gift-nya, perhatikan sisi karakternya, lihat model orang ini. Dari karunia yang bekerja itu, dasarnya, karakternya, solidnya luar biasa. Sudah apa Ibu Rani? Begitu dia melayani di kita beberapa hari, 1 hari atau 2 hari. Dia langsung buat laporan ke gembala sidangnya. Apa yang sedang terjadi di Semarang ini. Dia buat fax 4-5 lembar. Dengan tulisan ala Ibu Rani, kita susah ngetik ulangnya, akhirnya si Sandy suruh ngetikin. Dari mana saya tahu? Karena Ribkah lagi ngetik, tanya, Pak ini kalimat apa, kata apa, mau tidak mau saya akan mesti baca, saudara. Rupanya itu fax untuk pendetanya, dia cerita, makanannya enak di sini, pelayanannya seperti apa, atmosfernya apa, aku akan khotbah berapa kali, terus mau kemana. Dia kirim report ke pendetanya. Ya. Anda melihat orang yang begitu dipakai Allah luar biasa. Tapi submisifnya luar biasa kepada pemimpinnya. Nah ini loh saudara. Yang saya ingin kita lihat. Sisi ini yang Anda harus perhatikan. Kenapa saya ceritakan? Karena sebagian besar Anda tidak tahu soal seksnya Ibu Rani.
Jadi saya mau beritahu hal-hal yang behind the screen gitu loh. Di balik layar ini sedang terjadi apa? Sebab dengan demikian memberikan keseimbangan kepada kita. Dean Sherman misalnya. Anda tahu dia profetik, saya dinubuati, diomongin banyak akan ke depan akan seperti apa. Saya terima itu. Dia juga dinubuati sama si N. Jadi nubuatan saudara. Bagus kan saudara ya? Jadi masing-masing saling menguatkan. Tapi kalau nggak rendah hati nggak mungkin. Suatu hari, siang kalau nggak salah hari Senin, rupanya dia janjian dengan seorang temannya. Itu bekas muridnya dulu di Christ for the Nation di Dallas. Nah orang Indonesia ini begitu baik dengan dia. Setelah saya ngajar, Pastor Dean diajak makan malam ke Chinese restaurant. Lalu sejak itu mereka dekat, jadi dia rupanya gampang ingat orang, ketemu lagi di Semarang, dia kaget, lalu dia mau ajak makan siang. Saya tidak diberitahu. Jadi akhirnya, tapi rupanya antar mereka sudah janjian mau makan siang, saudara. Coba hal kecil ini aja. Nah, kita ini di Getsemani ini, ingat loh, kita ini cuma pinjam tempat. Properti ini milik dari Yayasan Taman Getsemani. Nah, aturannya kita sudah buat aturan. Misalnya, kalau ada hamba Tuhan kita ajak makan siang, kita paginya laporan ke mereka. Lalu mereka yang menyediakan menu makanannya. Sebagian besar sama dengan yang Anda makan, mungkin tambahan tempenya Anda tidak punya. Tapi tidak berlebihan seperti yang mungkin orang juga ditambahi macam-macam. Enggak, makanannya basicnya sama. Mungkin ini ditata lebih bagus, tempenya ditambahi, kasih kadang-kadang gorengan tahu atau apa gitu, tambahan-tambahannya ada untuk mereka atau hal-hal yang mereka lebih bisa makan. Tapi kita mesti lapor. Saya tidak tahu bahwa Pastor Dean itu akan diajak makan siang oleh teman baiknya dia. Jadi paginya kami sudah buat laporan ke Getsemani, kita ini mau makan siang di sini. Nah sekarang mendadak dia muncul, saya nggak ngerti, saya ngomong, ayo kita makan siang dulu, sudah kita sediakan di sana. Apa yang dia bilang? Oke, saya ikut aturanmu, saya mau ikut akan apa yang engkau mau. Nah, saya pikir itu hanya kalimat biasa, kami makan siang, kami ngobrol, 1 jam itu orang, saya pikir hanya mau ngobrol. Saya bilang, tunggu sebentar ya, aku ajak dia makan siang dulu. Waktu selesai, mau pergi dengan dia, baru dia ngomong, Pak, mestinya mau saya ajak makan siang. Kemarin janjiannya makan siang. Bisa nggak dengan gampang pendeta Dean Sherman berkata, aku tak makan siang dengan dia ya? Bisa nggak? Bisa. Kira-kira saya izinkan nggak saudara? Kita kan orang baik kan? Terus siapa yang makan di sana? Ya kita makan lah. Staf makan, apa makan, kita makan di sana. Tentu kita sudah mereka yang menyediakan saudara. Tetapi lihat, orang ini tahu di mana dia menempatkan dirinya. Submissifnya itu luar biasa. Submissionnya luar biasa. Dia bisa, oke, aku ikut. Rupanya saya nggak tahu. Belakangan saya tahu. Sudah diajak makan siang. Jadi acara makan siangnya dengan temannya berantakan gara-gara itu. Dia lebih suka berkata, aku ikut aja apa yang kamu sediakan. Ganti daripada dia coba tawar dengan kemungkinan lain. Yang tentu lebih enak buat dia, lebih nikmat buat dia ketemu teman lamanya. Sudah sekian tahun lalu kenal dia dan baru beberapa hari kenal dengan saya. Tentu lebih baik, lebih enak buat dia. Tapi dia tahu di mana sebetulnya dia ada dan kepada siapa dia harus memberikan penunduan dirinya. Anda bisa nangkap yang saya katakan, saudara. Sebab kalau Anda hanya bergerak dalam karunia kenabian, tapi hidupmu tidak diatur dan tidak mau teratur, engkau tidak akan pernah bisa tahan lama. Dalam waktu tidak lama akan menimbulkan kekacauan. Sebab semua akan tumpang tindih dan kita akan kacau balau. Kemarin saya beritahu, kita bangun akan kondominium rumah susun, ya, beberapa lantai. Nabi dengan ketajamannya dia bisa berkata, bangunan bagian ini kropos. Tidak akan tahan lama, kamu biarkan hancur. Bagian sini kropos. Bagian sini kropos. Harus dibongkar. Tidak bisa dipertahankan. Itu Nabi.
Kalau Anda suruh Nabi untuk berkata begini, oke Nabi, kamu kan yang ngerti ini keropos-keropos, yalah tolong bongkar, perbaiki. Nabi itu bengkel cukup bagian bongkar, saudara. Bukan bongkar pasang, bongkar tok. Anda tahu bengkel tukang bongkar? Cobalah ke sana. Bongkar aja dia bisa. Dia bongkar, oh kan ketahuan ini skrupnya bengkok katanya. Udah, pasang sekarang. Tidak bisa. Loh kamu gak bisa pasang? Nggak bisa. Nah kok bisa bongkar? Itu keahlianku. Yang lain mungkin daya bongkarnya, dia itu alatnya kuat. Kalau perlu gergaji gede-gede dia punya. Ya hajar aja dia buka, saudara. Tapi kalau Anda misalnya, Anda membangun seperti ini. Dan Nabi berkata, bongkar, bongkar, bongkar. Anda berkata, silakan. Baik, saya bongkar. Percayalah, saudara. Dia akan pasang dinamit di sini. Boom! Hancur semua. Korban terjadi, saudara. Orang-orang yang di sini, dia bilang, kita nggak apa-apa. Lantai di sini kita nggak apa-apa. Kok dirumpuin semua? Kalau Nabi sudah berkata, bongkar, bongkar, bongkar. Anda perlu orang dengan pemerintahan gereja lokal yang solid, government-nya kuat, dan dia harus seorang master builder. Kalau itu terjadi apa yang dia buat, dia akan tahu bagaimana bongkar tanpa meruntuhkan semuanya. Nangkap saudara. Ini yang terjadi. Saya bicara ini dari dasar apa yang Alkitab katakan. Karena Paulus berkata aku seorang master builder. Dan dia yang ngatur bagaimana Nabi kerja. Sebab dia punya otoritas pemerintahan di bahunya sebagai rasul. Anda perlu seorang master builder. Orang dikoreksi gak gampang ya saudara. Sebab kita ini analoginya gedung. Tapi kalau manusia, susah. Manusia itu lebih berani dari setan. Di Gadara, ribuan setan ketemu Yesus sekali, nyembah tersungkur. Manusia ditengking, nantang apa nih? Tuhan, nggak Tuhan, bayangin. Dan manusia memanfaatkan Tuhan lagi. Tuhan berkata, kamu mesti pinjemin gua duit ke dia pakai nama Tuhan. Anda bisa nangkap ya? Pengurapan kenabian itu begitu dominan. Yakin sudah. Anda akan lihat Nabi itu nggak ada yang ya kira-kira begitu. Nggak ada. Dia kalau ngomong. Dia punya tekanan begitu kuat sehingga membuat Anda melihat ke depan. Sehingga mereka itu pribadinya memang dominan. Jiwa kepemimpinannya itu hebat sekali karena mereka selalu memimpin orang ke depan. Membuat orang bergerak melihat ke depan. Nah, kelompok-kelompok ini punya karakter-karakter yang mirip-mirip sama. Coba kumpulin mereka. Udah rame. Anda mau tahu kalau Nabi kumpul? Benar-benar saudara. Anda akan lihat orang dengan segala macam model. Dan orang selalu punya kepribadian kuat. Tapi lihat, ketika masuk di pemerintahan gereja lokal, gembalanya yang harus punya otoritas dalam hal pemerintahan gereja lokal, atau kalau dia seorang rasul, dia harus seorang master builder. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dan dia harus tahu persis seperti apa, langkahnya apa, dia ngerti. Nah, kebanyakan kita nggak tahu begitu. Silahkan ya masuk, ya berapi. Ya, kenapa kok nggak dibangun? Dia punya bulldozer. Ada musuh apa bulldozer? Bulldozer bisa ya Bu ya, tolong dipakai untuk merangkai bunga. Bunganya siapa dia pakai bulldozer? Nimbun bunga dia bisa. Merangkai bunga, jangan pakai bulldozer. Apa nggak perlu? Oh, sangat perlu. Khususnya kalau Anda lihat gereja hari ini, menjelang Tuhan datang, orang-orang seperti ini sangat dipakai Tuhan luar biasa.
Tetap dia mau punya mempelai yang tidak berkerut, tidak bercacat, dan kudus di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa tanpa orang-orang yang punya pelayanan nabi seperti ini? Tapi kembali dalam gereja lokal, ini ada. Saya percaya karena pemulihan Tuhan kuat di bagian ini, akan cukup banyak di antara saudara akan dipakai Tuhan dalam dua bagian ini. Dalam level yang masing-masing berbeda. Tapi Anda akan dipakai Tuhan. Profetikmu akan keluar. Itu otomatis. Karena ini hari di mana Allah membuat percepatan. Tapi kenapa saya sharingkan ini? Sebab ini ya. Banyak menimbulkan confusion. Kekacauan luar biasa. Tanpa dalam struktur, dalam aturan dan submission yang jelas. Saudara akan create masalah. Dan bukan menyelesaikan akan masalah. Nah, sekarang saya mau beri contoh. Ya, nah, Rasul ini kan, Paulus kan ngatur. Nah, tentang nabi-nabi. Ya, lihat otoritasnya begitu kuat. Tentang nabi-nabi. 2-3 orang nubuat. Sebab nabi itu kalau nggak nubuat, gatel mulutnya. Jadi harus bernubuat dan semua ingin nubuat. Karena fungsinya ngomong memang. Kalau enggak, Tuhan berkata. Pegel semua rasanya. Jadi semua pengen ngomong. Nah bayangin kalau satu gereja. Ada nabi 15. Semuanya Tuhan berkata. Itu mabok tuh jemaat. Saudara. Satu perintah lebih kerjain. Sudah 8 lagi nyusul di depan. Yang mana? Dia ngatur. 2-3 orang. Yang lain nanggapi. Enggak bisa didesakan roh. Dia bilang. Karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Dia atur sama dia. Dia bilang, aku tidak mau ada kekacauan. Dia seorang rasul. Dia master builder. Dia punya otoritas pemerintahan. Nabi biasanya tidak ikut di dalam otoritas pemerintahan. Biasanya. Tapi itu lebih pada gembala dan rasul yang punya otoritas pemerintahan. Dan orang-orang ini memang diurapi Tuhan khusus untuk itu. Yang lain, mereka 5 jawatan ini kan tugasnya melengkapi jemaat, saudara. Kerjaan mereka melengkapi jemaat. Tapi ketika masuk dalam gereja lokal, otoritasnya harus ada pada orang-orang ini. Nah, saya mau tunjukkan ya. Paulus ngatur nabi. Tapi sebelum dia bisa ngatur-ngatur gitu, Anda harus tahu, dia orang yang tahu aturan. Hanya orang yang bisa diatur akan bisa ngatur orang lain. Seorang pendekar yang berkelana, tokoh Kopinghu, kalau dia punya murid, akan lahir pendekar Kopinghu yang lain, saudara. Hanya orang yang bisa diatur akan bisa ngatur orang lain. Hanya orang yang tahu menundukkan diri akan berhak terima penundukan diri dari orang. Anda mau tahu buktinya? Buka surat Galatia. Pasal yang kedua. Galatia pasal 2. Rasul Paulus diakui sebetulnya oleh gereja sebagai salah seorang rasul terbesar. Dan kalau Anda mengerti, sebagian besar isi perjanjian baru merupakan tulisan dari Paulus. Betul? Sebagian besar. Petrus nggak menang, Yohanes nggak menang. Dia boleh tulis surat Wahyu, atau kitab Wahyu, atau surat yang lain. Tapi yang namanya Paulus, dia total kuasai perjanjian baru. Nah, orang-orang yang anti-Kristen, mereka kebanyakan berkata begini, wah kalau Injil kami nggak terlalu keberatan. Tapi kalau sudah suratnya Paulus, mereka berkata, itu yang membuat masalah. Tapi kenyataannya, Roh Kudus yang tempatkan orang ini, surat-suratnya mendominasi akan apa yang ada saat ini di dalam perjanjian baru. Nah, kalau Anda perhatikan bagaimana para rasul itu saling bereaksi satu dengan yang lain, misalnya. Anda harus mengerti bahwa mereka saling merecognize, saling mengerti, saling melihat akan karunia masing-masing. Dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa. Coba sebelum kita lihat Galatia ya, buka dulu 2 Petrus pasal 3, karena ini yang muncul di hati saya, mendadak saya harus bacakan buat Anda. 2 Petrus pasal 3.
Lihat mulai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Lihat akan kerasulan Paulus itu luar biasa. Sampai Petrus itu membuat pengakuan yang luar biasa juga. Dia berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bayangin, kalau sampai Petrus saja mengakui, ini luar biasa loh. Pengertiannya, understandingnya itu luar biasa. Paulus ini. Dan gereja juga mengakui, dia termasuk rasul terbesar sepanjang sejarah gereja. Luar biasa, ini orang hebat sekali. Anda tahu bagaimana sikapnya? Coba lihat Galatia pasal 2. Galatia pasal 2, lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dari Tuhan yang berkata, kamu ke Yerusalem, Paulus ke Yerusalem. Ngapain saudara ke Yerusalem? Dia berkata, dan kepada mereka, yaitu para rasul yang lain, kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Saudara lihat dulu. Dia ngomong di depan jemaat Yerusalem atau percakapan tersendiri. Itu tanda respect. Tanda hormat. Oke. Dia tidak mau ada orang lain di luar circle kerasuan itu yang dengar. Sebab kalau dia ngomong, ada hal-hal, Anda harus tahu ya, dalam pemerintahan gereja, ada hal-hal yang hanya untuk para leader aja bicarakan. Makanya kalau nanti minggu depan kita buat pertemuan gembala, saya hanya mau orang-orang yang dalam struktur pemerintahan gerejanya, lokalnya itu jelas dia seorang pemimpin. Itu yang saya mau ajak bicara. Sebab saudara sekalian, ini bukan membeda-bedakan. Ada hal-hal yang para leaders aja perlu bicarakan terbuka. Sebab kalau para leaders bicara, mereka bicara sebagai orang yang dalam pemerintahan itu equal, sejajar. Mereka bisa bicara apa adanya. Yang kalau itu didengar oleh jemaat biasa, atau Anda punya struktur di bawah sekali, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus. Ada hal-hal yang jemaat ini tidak usah dengar. Karena nggak akan siap dengar gitu. Saya beri contoh lah paling gampang. Kalau saya lagi bicara dengan Raymond Mui misalnya. Ya. Soalnya nimbrung pembicaraan, saya akan berkata, sorry ya, kami mau bicara, Anda keluar dulu. Kenapa? Tahu yang kan bicarakan. Kita ngomong kadang-kadang begini, ini ada hamba Tuhan. Saya ngomong gini, Raymond dengan sering telepon kami, saya sering ngomong ya. Ngomong gini, kalau misalnya ini, datang hamba Tuhan dari Malaysia ke Indonesia, kan tanya dengan dia, Raymond, kamu berkati berapa dia? Ayo, ngomong duit untuk ngasih hamba Tuhan. Sehat nggak Anda semua dengar? Pengen nggak? Pengen. Pengen ngerti kan? Pengen ngerti. Semua yang gini-gini pengen ngerti kan? Tapi baik nggak Anda semua ngerti? Ada yang tidak siap akan jadi masalah di luar. Betul nggak? Oh siapa? Ya siapa menurut Anda? Ya. Coba kalau misalnya kita ngomong angka jutaan. Ada di antara saudara yang setiap kali mau makan aja berbunyi. Saudara akan sakit hati. Padahal cara berpikir kita berbeda. Dan cara melihatnya berbeda. Terus terang kami baru diskusi dengan seorang gembala. Dia ngomong terus terang. Wah saya nggak setuju memberi terlalu banyak. Dan kami berkata, ya banyak dan sedikit relatif. Dia tinggal di mana? Kalau dia tinggal di Amerika,
Gak ada makanan 5 sen di sana. Gak ada. Dia hidup dengan standarnya sana. Memang rupiah kita lagi jeblok aja. Tapi, kenapa? Masa kita sadar, Anda tinggal di Jakarta dengan di Semarang. Anda kan tahu perbedaannya kan? Harga makanan misalnya, yang suka makan-makan itu kan, hunting makanan, Anda tahu kan perbedaannya. Anda habiskan berapa di Jakarta? Di Semarang. Menurut saya cuma 30% aja harga makanan. Beda kan? Anda tinggal di Jakarta. Jangan dong. Disesuaikan dong dengan hidupnya. Karena kan mereka tinggal di Semarang. Mereka tinggal di LA, mereka tinggal di New York, mereka tinggal di begitu. Loh salahnya kok tinggal di sana. Tidak dong ke sini. Itu maunya sendiri. Kan? Tapi pengertian-pengertian begitu tidak semua orang bisa ngerti. Paulus ngomong ceritain di kalangan rasul-rasul. Yang orang lainnya tunggu di luar kita mau bicara. Ada hal begitu juga. Kalau Anda sakit hati, lo aku kok nggak diajak bicara, diskusi. Kita kan sama-sama tubuh Kristus, ditebus oleh darah Yesus. Oh ya, betul sama, tapi tidak sama. Ngerti tidak? Ada hal yang kita bisa bicara antar pemimpin, di mana orang yang lebih di bawah, tidak bisa dibawa masuk ke dalam. Nah kalau orang sombong dia akan marah sekali gitu. Namanya mereka apa? Saya nggak boleh ngerti. Makin begitu makin jangan pernah diajak orang gitu. Ya, akan create masalah di kemudian hari karena ketidakdewasaannya. Anda bisa menangkap banyak hal saudara sebetulnya dalam kepemimpinan yang begitu. Kita kan inginnya ngerti semuanya. Betul semua orang ingin tahu rahasia. Semua kita pengen ngerti. Anda tahu di Amerika orang menyelidiki hidup orang dengan cara apa? Ngambilin sampah di rumah tangga mereka. Dari sampahnya ketahuan, oh anjingnya makanannya mereknya ini. Itu masukin majalah, saudara. Orang pengen ngerti dalam-dalamnya. Semua orang begitu. Yang dibilang jangan, malah iya. Dan orang selalu cari kesempatan untuk ngerti detail-detailnya lebih banyak. Tapi tidak semua orang berhak terima itu. Anda ngerti? Ini pemerintahan gereja. Kalau Anda buka semua, habis itu saudara. Karena tingkat kedewasaan orang berbeda. Cara pandang orang berbeda. Dan itu yang kita harus mengerti. Anda bisa nangkep. Misalnya ini. Masalah gaji pendeta. Misalnya. Bisa beberapa kalangan majelis menentukan. Tapi apakah semua jemaat diberitahu? Mereka yang susah berkata, pendeta itu enak, koran dibayar, ada kan? Yang koran dibayarin, telepon dibayarin, semua dibayarin, baca koran aja nggak mau bayar katanya. Kita suruh bayar, bisa ngamuk hal begitu. Anda kalau bisa nangkap ini, Anda akan ngerti kenapa perlu pemerintahan. Dan Paulus orang yang menghargai. Dia nggak dengan berkata, aku ceritakan semuanya kepada jemaat di Yerusalem. Nah, dalam kalangan yang terbatas. Sebab dia tahu batasannya. Mereka tahu jenjangnya secara pemerintahan. Anda harus mengerti itu. Terusin. Galatia pasal yang kedua. Diberkatakan dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Terpandang artinya mereka yang punya otoritas. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Nah ini juga pengertiannya. Kenapa dia perlu ngomong? Saya gambarin ya, ini orang kita bisa belajar banyak hal dari dia. Anda harus mengerti bagaimanapun juga, cikal bakalnya kekristenan kan dimulai oleh Yesus, lalu 12 murid. Ya, dalam perkembangannya Yudas diganti Matias. Lalu 12 ini menjadi 12 rasul. Ini asal muasalnya. Mereka tinggal di Yerusalem. Ini asalnya dari sini.
Kalau Anda nanti baca seterusnya, ya, nanti kita akan baca, mereka dihargai sebagai orang-orang terkemuka sebetulnya, karena mereka yang pionirnya. Mendadak ada orang lain yang dari kota yang sama, namanya Paulus. Secara historis, tidak ada kaitan dengan ini. Tapi ini yang langsung kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang. Dia mau buat kelompok sendiri, atau dia mengakui ini? Kenyataannya, seperti yang Anda lihat, dia mengakui. Karena itulah dengan pernyataan Tuhan. Dia berkata apa? Kamu ke Yerusalem. Yang merintahkan siapa? Tuhan. Ngapain dia? Dia cerita kepada mereka. Tentu waktu itu nggak lengkap 12 menurut saya. Sebagian tersebar di beberapa tempat mereka bergerak. Baik beberapa masih tinggal di Yerusalem. Dia datang. Dalam kalangan terbatas. Rasul dengan rasul. Yang equal, dia cerita. Dia beberkan semua. Aku ini, khotbahnya ini loh. Yang tak ajari. Sebab, dia berkata apa? Supaya jangan dengan percuma aku kerja keras. Kenapa kok percuma? Kalau dia tidak menceritakan apa yang dia ajarkan. Kalau mereka berkata, Paulus bukan bagian kita. Percuma. Hancur gereja sejak pertama. Dan dia tidak mau yang dia kerjakan itu percuma. Dia berkata, dia merendahkan dirinya. Dia datang ke mereka. Dia ceritakan, dia buat presentasi dalam kalangan terbatas, orang-orang terpandang. Dia bilang, ini loh, aku khotbah ini, Injil yang aku ceritakan. Lihat, ini orang luar biasa, penunjukan dirinya. Makanya bisa ngatur orang. Sebab dia orang yang mau diatur. Tangkap. Terusin. Supaya lebih gamblang. Ayat 3. Tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyuratkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita. Yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, dia bilang itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, perhatikan, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, lihat, maka Yakobus, Kefas, yaitu Petrus, dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda apa? Persekutuan. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ini rasuli. Ingatnya orang miskin terus, nggak tahan. Kalau lihat orang miskin, hati mereka ke sana. Begitu dia presentasi Injil yang dia sampaikan, mereka lihat kasih karunia-Nya. Siapa mereka itu? Soko guru jemaat, para rasul, Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Mereka lihat itu, mereka berkata, kita sama. Sejak itu, kerasulan Paulus diakui oleh mereka. Nangkap saudara? Penundukan diri itu akan berakibat orang yang di atas kita akan memberikan pengakuan kepada kita. Nah, jawatan rasul, nabi, dan yang lain 3 yang sisanya,
Itu sebetulnya pertama-tama adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tapi rupanya begini. Tuhan harus memberikan pengakuan. Gereja, tubuh Tuhan lain akan ikut akhirnya memberikan pengakuan. Waktu mereka sendiri melihat bahwa apa yang dihasilkan lewat hidup kita memang seperti itu. Baru kemudian Paulus dengan gamblang berkata, aku ini rasulnya Kristus Yesus. Dia sudah tahu sejak lama, tapi pengakuan dari rasul-rasul yang lain, yang orisinil sebetulnya secara manusia, itu tetap dibutuhkan. Dan dia berkata, kalau dia nggak dapat blessing dari mereka, yang kuusahakan itu sia-sia. Itu bukan politiknya Paulus, saudara. Dia datang ke Yerusalem dengan pernyataan. Artinya Tuhan berkata, go. Untuk apa? Supaya kamu terima blessing dari ini. Dan ini bukti yang menampakkan diri kepada Paulus. Yesus yang sama. Dan Yesus yang sama yang berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Nangkep, saudara. Lihat caranya. Dengan apa yang dia buktikan dari hidupnya. Dia ngatur nabi. Tentang nabi-nabi dia atur. Pak, yang ngatur rasul siapa? Yang mereka ini ngatur satu dengan yang lain. Teruskan. Ayat yang ke-11. Nah ini Anda tahu. Disinilah terjadi koreksi. Saling menasihati. Terjadi di sini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran lagi Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi tetap ada cek di antara mereka. Ada hal yang tidak pas yang omongin, ada hal yang bagus mereka dukung. Petrusnya berkata, Petrusnya nggak jelek-jelekin Paulus setelah itu, saudara. Nggak ada sentimen-sentimenan, saudara ya. Dia berkata, yang diomongin itu luar biasa. Itu kasih karunia Allah hebat sekali. Pengertiannya, understanding tentang Tuhan hebat sekali. Dia ngerti yang diomongin itu betul, mengkoreksi dia. Lihat akan aturannya. Dan di sini saya belajar gereja lemah hari-hari ini. Kita inginnya sih, saudara. Kayak pendekar berkelana kemanapun, tidak ada yang melarang ya. Mau bangun jam 10 boleh, mau apa boleh, mau semaunya kalau bisa. Semaunya kalau bisa. Dan hatinya gini seringkali yang saya lihat ya. Yang ditarik itu bukan bagaimana aku bisa memberikan penunduan diriku dengan baik. Tapi yang ditarik begini. Oke, aturannya apa? Kelemahan aturannya ini lubang-lubangnya di mana ya supaya bisa lolos dari aturan ini. Itu yang dicari. Sebetulnya mau berontak, tapi sungkan, jadi cari lubang, cari peluang. Nah hati begitu saudara, percayalah. Tuhan kan ngerti, masa bisa dibodohin sih Tuhan? Yang nentukan kelak kita dipakai itu bukan orang lain sebetulnya, tapi promosi datangnya dari mana? Dari Tuhan sendiri, dari apa? Jadi Tuhan itu ngerti kok hatimu kayak apa, ngerti. Ada yang berkata, Pak, tapi gembala saya ini brengsek. Anak buahnya juga brengsek dong, mestinya ya kira-kira. Enggak, tapi saya ini rohani. Gembala saya kalah kok sebenarnya. Soal kerohanian dia kalah. Kenapa yang gitu? Walaupun tidak terucap, tapi dalam hati kadang-kadang merasa, apalagi ini sudah, ini gua sama N, gua jadi nabiah besar akhir zaman. Sampai ke Alaska nih gua nih pelayanannya misalnya. Oh, gembalaku Jakarta aja gak lengkap kelilingnya. Gitu. Tinggal di Jakarta tapi gak lengkap Jakarta. Cawangnya gak tahu gembala saya. Tinggal di kampung sih. Wah gitu macam-macam. Wah ngomongnya gitu. Sekarang saya mau tanya juga. Saya tahu Samuel. Nabi Samuel. Luar biasa kan? Dia nabi, dia hakim yang mengurapi berapa raja? 2. Saul dan Daud.
Alkitab berkata apa? Dia hidup dalam asuhan siapa? Imam Eli itu brengsek ya, saudara. Anak-anaknya, Hofni Pinehas, lihat kelakuannya. Tapi Samuel yang dengar suara Allah, tidak langsung berkata, sejak hari itu Samuel kecil membusungkan dadanya. Dia usir Imam Eli dan dia perintahkan pancung kepalanya Hofni Pinehas. Pernahkah Anda baca bahwa Samuel ini mencoba untuk berkuasa? Orang tahu ada firman Allah. Coba buka 1 Samuel. Supaya ngerti, saudara. Sebenarnya Anda dipakai Tuhan tuh nggak usah promosi, orang ngerti. Anda dipakai kok. Tenang aja, saudara. Oke, pasal 3. Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Jangan gelisah lah kalau Allah bagaimana cara mempromosikan diri atau ingin dipromosikan. Jangan pernah gelisah soal itu. Relax saja. Kalau memang orang bermutu itu bermutu kok, saudara. Ngerti ya? Bermutu itu bermutu lah. Nggak bermutu aja. Bermutu, Anda boleh promosinya besar-besaran. Kalau nggak bermutu, orang sekali pakai nggak mau beli lagi. Yang berikutnya nggak lagi. Kalau punya quality, Anda punya kualitas. Tidak usah Anda teriak-teriakan, itu kelihatan. Kualitas itu menampakkan dirinya sendiri. Tanpa teriak-teriak, dia akan muncul karena dia quality. Oke? Lihat pasal 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun apa? Tidak sering. Yang ngawasi Eli. Terus ayat berikutnya dia dapat pernyataan Tuhan luar biasa. Terus apa yang terjadi? Ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi yang teriak-teriak Samuel atau Israel ngerti sendiri. Ngerti sendiri. Tidak ada, maka Samuel datang kepada Pak Benyamin, minta dibuatkan poster bahwa Nabi sudah datang. Dengarlah Israel, Nabimu sudah muncul. Gambarnya anak kecil meringisi. Dicetak, disebar di mana-mana. Datanglah kepadaku. Satu nubuatan sembahan. Nggak ada saudara gitu. Kalau Allah promosikan, dia promosikan. Cuma orang ini submit dari luar biasa. Dan dia tidak tunjuk-tunjuk ini. Hei Nabi, tua lu. Sudah tua kagak tahu dirinya. Ya diam. Sampai waktunya itu. Seluruh Israel tahu. Nabi yang itu. Jadi begitu cara Tuhan. Makanya ada banyak orang takut dengan kata penunduan diri. Karena apa? Takut nanti aku nggak dipakai, nggak muncul. Aku tenggelam dalam kebesaran orang lain. Aku tersembunyi di bawah. Dengar baik-baik. Kalau Allah pakai engkau, Allah pakai engkau. Amen? Itu yang Tuhan. Alkitab berkata kota yang di atas bukit tidak akan tersembunyi. Kan? Betul? Itu muncul sendiri. Makin gelap, makin kelihatan. Kenapa? Kota itu kan ada lampunya. Makin gelap, lampunya makin kuat. Nggak akan tersembunyi. Ya. Dan di sini saya beritahu, dibutuhkan kerendahan hati. Saya belajar begini ya. Anda ngerti School of Action. Saya sudah bicara sebetulnya dengan Bapak Adi Sutanto. Nanti dia termasuk orang yang bimbing saya sejak awal dalam pelayanan. Dia bahkan pendiri dari CKI, foundernya CKI, Yayasan Sangakala, dia pendirinya. Orangnya kalem sekali, dia doktornya dari Fuller, dan dia orang tenang, rendah hati, dan hampir tidak pernah mau kalau saya suruh khotbah di gereja.
Dia selalu berkata, saya kalau jumlahnya di depan saya lebih dari 100 sudah nervous saya. Gitu. Jadi nggak suka khotbah gede-gede, nggak suka. Tapi hobinya merintis gereja. Dia orang yang paling beriman dalam urusan merintis gereja. Kalau Anda punya orang, Pak, saya ada jemaat 7 orang. Wah, dia semangat. Bagus itu. Wah, itu awal yang hebat sekali. 7 sudah hebat buat dia. Banyak orang kan takut mulai dengan 7 orang. Buat dia itu nanti kalau Anda ketemu, tanya dengan dia banyak. Dia akan merintis banyak hal. Dan dia seorang visioner. Dan dia kerjakan banyak. Di LA aja kami sudah ada, mungkin ada 7 gereja GKI. Dan sekarang di Sydney ada 1. Dan di Vancouver ada 2. Dia merintis begitu ya. Jadi dia merintis banyak hal. Nah, beberapa gereja GKI kami yang di Ungaran ini dia yang merintis. Saya ikut bantu ini sebentar, merintis sampai jadi. Yang di Semarang ada 1 lagi yang ayahnya Rebka ini rintis, dia dulu yang mulai. Saya sempat jadi wakilnya beberapa saat merintis gereja dan pertama-tama pakai rumah mertua saya untuk mulai gereja. Jadi saya cukup lama dampingi dia. Dan dia kenal saya sejak saya SMA. Jadi dia ngerti akan pertumbuhan kami. Semua kami dia ngerti. Dan dia merintis akan sekolah teologi sebetulnya. Dan saya ikut bantu pada waktu-waktu awal juga. Saya ikut mengajar. Lokasinya nggak jauh dari kita. Kalau Anda ke Pasar Ungaran, ya itu ada jalan yang cabang 2. Yang terus ke arah Bawen, Abu Salatiga, Solo, dan sebagainya. Ada yang arahnya turun ke bawah. Ya dari pasar itu terus itu turun ke bawah. Kalau Anda turun, itu gereja GKI. Gereja GKI Maranatha. Disitulah lokasinya sekolah teologi milik sinode kami. Jadi sinode GKI itu sudah punya sekolah teologi sendiri. Sudah ya, cukup lama mereka buat itu. Nah, ketika saya mulai ngerti, nanti pada bagian berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Karena sekolah ini juga dimulai dengan beberapa orang memberikan nubuatan, saudara. Bahwa saya harus buat sekolah training semacam ini. Ketika sekitar tahun lalu ya, kita mulai sudah makin terasa, saatnya sudah makin dekat. Sudah makin dekat ini. Kebutuhan akan ini sudah makin ada dan saatnya sudah kelihatannya makin dekat. Hal yang pertama saya buat adalah saya ngomong dengan dia secara pribadi. Sebab dia founder kami dan dia jadi ketua sinode sekarang. Lalu saya bicara dengan dia secara pribadi. Saya ngomong dengan dia begini, Pak, rasanya sudah makin dekat bahwa kita akan mulai satu training sekolah untuk menyiapkan para penuai dan orang hamba-hamba Tuhan. Dia kaget. Karena pada waktu itu saya bicara, di depan saya ada seorang pendeta. Namanya Harold Tingrit. Jadi Anda akan lihat rohnya sweet sekali. Dia termasuk salah satu pastor favorit buat saya. Kalau Anda ketemu orang ini, Anda akan tahu rohnya itu manis sekali. Namanya Harold Tingrit, orang dari Indiana di Amerika. Gereja kecil di Amerika, kecil gerejanya. Tapi ini orangnya, suami istri datang, Anda akan senang sekali. Dia kalau di gereja nyanyi itu dia pasang tape, yang saya nyanyi berdua. Sudah tua, tapi Anda akan lihat ini gembala benar, gembala, susah ya. Dia kalau nggak ada anugerah Tuhan itu. Jadi ketika saya ngomong dengan pendeta Harold, di depannya Pak Adi juga saya ngomong, wah dia antusias sekali. Terus saya langsung berkata pada pendeta Harold, kamu bilangnya bantu aku ngajar. Wah aku senang sekali. Dan kalau dia ke Indonesia, dia nggak pernah minta ongkos apa-apa. Jemaatnya yang kumpulin duit gitu kan. Supaya si pendeta ini bisa pergi ke Indonesia. Mereka buat barbecue night gitu ya. Mereka masak barbecue, dijual ke community, ke orang-orang sekitar gereja, kumpulin. Nanti itu mereka kumpulkan duitnya untuk beli tiket pendetanya bisa ke Indonesia. Jadi ada, dan saya hargailah orang-orang begitu ya. Gerejanya kecil, jadi mereka nggak pernah bebankan itu ke kami. Jadi mereka yang gereja itu rombongan rame-rame itu mereka tarik duit, ya, car wash, jadi bersihin mobil, nanti dapat ongkos lah berapa dolar, terus kumpulin. Itu mereka berbulan-bulan mengumpulkan uang supaya gembalanya bisa ke Indonesia. Jadi kalau ngatur dengan dia jauh-jauh hari, bukan karena padat pelayanannya, saudara, tapi supaya memberikan kesempatan jemaatnya ngumpulin duit bagi dia, gitu. Ngerti saudara ya? Ini Harold Tingrit. Kenapa saya undang dia hadir? Anda kan khotbahnya bagus sekali. Tapi dia seorang gembala pastor. Jadi ketika saya ngomong begitu, dia langsung antusias. Hatinya baik, dia berkata, Pagi keberatan. Itu tanya dia. Kita apa? Dan kemudian dia ngomong ke Harold, kamu jangan dukung terus, langsung dukung dong. Kamu ngerti nggak apa akibatnya?
Dan dia ngomong begini, ngomong dengan saya terus terang. Kita ini sudah punya sekolah Alkitab sendiri. Sekarang kamu mau buat training. Bila kalau training ini nggak maju, nggak apa-apa. Nanti kan bubar sendiri. Tapi kalau berkembang, apa yang terjadi dengan sekolah Alkitab kita? Gitu orangnya. Orangnya kalem banget. Cool banget lah istilah kerennya sekarang. Jadi, apa yang akan terjadi? Saya berkata, ya yang terjadi ya saling melengkapi. Dia bilang tidak. Salah satu akan mati. Dan terus dia bilang, kamu jamin nggak bahwa ini sekolah kelak akan jadi sekolah teologi, tidak akan jadi sekolah teologi ya? Saya bilang, enggak, saya nggak jamin itu. Dan kita kan nggak tahu Tuhan nyuruhnya apa. Kok saya jamin-jamin tidak ada sekolah teologi. Tapi, saya berkata begini, kalau saya mau jadi sekolah teologi, saya ngomongnya terus terang. Saya maunya afiliasi sama orang Robert University. Bisa nggak? Bisa. Yang Konghi punya, nanti kalau Konghi datang, ada tanya. Konghi itu mulai kayak training begini, tapi dia mulai 9 bulan. Karena dia niru yang di Ekman, 9 bulan. Mahal bayarnya. 1 semester 9 bulan itu kalau nggak salah ya, uang kita itu 12 sampai 17 juta. Ongkos belajarnya tok. Belum tidurnya, makannya, Anda tidur sendiri, makan sendiri. Untuk belajar 9 bulan itu 17 juta. Dan ini orang pintar sekali. Sekarang masih dipakai Tuhan. Di Amerika dipakai khotbah di mana-mana. Nah, dia ngomong gini. Saya gampang aja. Ketika guru-gurunya punya quality begini, seperti yang kita punya ini ya. Saya undang aja beberapa profesor dari Robert University. Ya senang, langsung itu mereka berkata. Nah, ini boleh berafiliasi kepada kami. Lulusannya langsung kuliah di OAI, kreditnya diterima semua. Itu. Jadi kalau dia buat brosur itu nanti ini afiliasi kepada Robert University. Semua kredit poinnya langsung transfer, diterima. Saya bilang, kalau saya gitu pasti. Saya berkata gitu. Nah, kalau kamu gitu, kita akan tutup. Sudah aku rintis bertahun-tahun. Kamu datang nongol begitu. Dan dia ngomong terus terang. Kamu diberkati Tuhan. Kamu uang punya untuk buat itu. Kami kesulitan buat itu. Ya, kamu begitu itu gak fair dong. Saya bilang ya fair. Ini kan zaman reformasi. Saya berkata gitu. Sambil bergurau kita ngobrol. Tapi saya ngerti keberatannya. Saya tahu keberatannya. Ya, Anda bisa nangkep. Saya tahu keberatannya. Saya berkata terus terang. Saya berkata, saya bilang, ya pokoknya saya tidak akan melangkah sebelum Pak Haji kasih blessing. Terus saya diajak ketemu dengan semua anggota BPH Sinode dan pengurus harian kumpul. Saya cerita ke mereka. Ini yang terjadi. Ini yang Tuhan taruh dalam hati. Belum tahu kapan. Tapi anytime bisa kami buat. Karena saya merasa dalam hati saya, itu kok sudah makin dekat nih saatnya. Boleh nggak kami buat training? Terus mereka bilang, ya kami akan pikirkan dulu. Sampai sekarang belum ada jawaban. Saudara. Sampai sekarang ini nggak ada jawaban. Resmi nggak ada jawabannya. Nggak ada. Sebab mereka ini bingung sebetulnya. Dan Pak Adi akhirnya ngomong sama saya. Saya dilema. Saya tahu kalau Anda mulai, kelak bisa membuat kami harus juga. 2 lembaga, 1 wadah. Itu apa? Bahkan dia bilang, kenapa enggak sekolah teologi aja itu kamu ambil aja? Dia enggak mau saya. Saya enggak ke situ kok sekarang ini. Saya tahu harus buat ini. Terus dia bilang gini. Saya dilema. 1, kalau Anda mulai, kita bisa tutup. Tapi, apa hak kami untuk melarang Anda maju? Apa hak kami untuk membuat jangan terlalu maju? Kita mengingkari kebenaran dan visi kita sendiri. Ingin semuanya berkembang. Saya merasa nggak punya hak untuk melarang. Tapi kalau mengizinkan,
Saya mematikan apa yang kami bangun sendiri. Bingung. Makanya sampai sekarang, resminya nggak ada jawaban organisasi. Kan? Ya, saya bilang. Udahlah, yang penting Pak Adi berdoa, saya berdoa. Setelah sekian bulan, saudara, saya tunggu-tunggu nggak ada kabar. Akhirnya tiba ketika Raymond Mui datang lagi ke sini. Dan kami bicara lagi, dan itu makin kuat yang berkata, lakukan itu. Saya bilang, baik Tuhan, beri saya satu tanda, bahwa saya harus terima berkat dari atasan saya. Saya telepon ke Amerika pagi. Saya bilang, Pak Adi, sudah sekian bulan sejak kami presentasi di depan orang-orang terkemuka, seperti di Galatia. Dan sampai sekarang, kok belum ada jawaban. Saya yakin kami harus mulai itu. Terus dia bilang, karena saya blessing. Dari situ langsung saya ke Kuala Lumpur. Dengan bawa blessing dari dia. Dan kami mulai. Anda ngerti? Itu sebetulnya kan gini. Secara daging kalau Anda mau. Sikat aja kita garap. Gampang tuh. Lebih gampang. Kita nggak minta apa-apa. Kita sikat aja. Dan gereja ini kongregasional. Artinya setiap gereja lokal itu mandiri, otonom. Seperti GPI, otonom. Jadi kita nggak terikat terlalu banyak dengan sinode sebenarnya. Tapi saya tahu secara rohani tidak bisa begitu. Kalau Anda menaruh hormat kepada pemimpin itu. Kesabaran sekian bulan itu tidak merugikan apapun. Saya jujur berkata, saya nggak dirugikan dengan apa yang saya buat. Anda bisa nangkep. Nah, itu submission. Hal besar seperti itu, hal kecil Anda bisa terapkan dalam hidup sehari-hari. Di gerejamu, di rumah tangga, di dormitory, di asrama merah yang terkenal itu, dan asrama kuning. Anda bisa terapkan dalam sehari-hari. Dan itu perlu dimulai dengan langkah-langkah yang sederhana kok sebetulnya. Kemarin Pak Thomas sharingkan bagus kan. Sebelum ayat-ayat peperangan rohani, itu kan ayat soal taat dan kasih kan. Jadi dari cara yang simpel seperti itu Anda kerjakan. Setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan kepada kita perkara besar. Saudara. Contoh kedua, sebelum kita break. Coba lihat kalau Anda ada orang menerjemahkan. Kita punya penerjemah bagus dalam beberapa hari. Tapi kita diberkati dengan mereka. Saya belajar begini, dan saya share dengan Dini Sherman soal penerjemahnya. Dan dia diberkati dengan Ibu Monica yang menerjemahkan dia. Saya ngomong gitu. Kenapa seringkali ada terjadi ya penerjemah bagus. Tapi ketika dia ngomong, atmosfernya kacau, hadirat Tuhannya kacau. Kenapa? Sebab menerjemahkan itu bukan cuma Anda ngerti Inggrisnya apa, lo Indonesianya apa, enggak. Kalau Anda mau coba, boleh. Tapi yang dibuat pencobaan yang tidak mau. Sebenarnya. Anda boleh Inggrisnya jago. Anda naik di mimbar. Anda ngomong. Lain. Nah, salah satu faktor yang tidak diperhatikan orang adalah kerendahan hati dari si penerjemah. Ini saya pernah ngalami tahun 80-an di Tawangmangu. Tahun 81 lah. Kita buat acara jamburi pelajar. Ribuan yang hadir waktu itu. Ada hamba Tuhan dari Australia yang khotbah. Yang nerjemahin salah seorang pendeta besar Indonesia. Dan terus terang, yang dikhotbahkan sederhana sekali. Basic. Ini si penerjemahnya. Oh, dia mulai ngomong. Dia mulai begini. Dia ngomong. Dia ngomong ini, dia ngomong ini. Tapi kita ngerti ini orang ogah-ogahan. Sampai kele-kele. Dia ngomong ini. Ngomong ini. Nah. Dia kalau terjemahan bagus. Banyak bagus, terjemahan bagus. Rapi itu. Tapi session hari itu
karuan. Saya turun, terdekat saya. Itu gitu ya. Kalau keduanya, gua bisa lebih bagus. Percaya. Nanti sore dia kau lagi ya. Iya, dia bilang. Kamu aja kerjain, kamu aja. Suruh saya. Dia bilang, oke. Sorenya saya naik. Nah, saya kan baru mau kuliah waktu itu, saudara. Ini orang sudah pendeta, umurnya udah. Jadi saya, dengan gampang saya berkata, oh kamu lebih senior dari saya. Saya kan orang baru masuk kuliah, nih rambutnya masih cepak begini ya, begini pelonco, saja nih. Saya terjemahin lah. Ketika saya harus merendahkan hati saya pasti karena dia lebih senior dari saya, umurnya lebih banyak. Dia kan bisa ngalir begitu luar biasa. Orang berkata, heran ya, pagi-pagi begitu berat, sore begitu bagus. Terus si pendeta yang terjemahin pagi dia ngomong sama saya, wah kamu rohnya sama ya kayak dia ya, kayak gitu. Saya ketawa ya. Sebab dia sebetulnya mengakui sore lebih bagus. Waktu saya berdoa, Tuhan ngomong begini, kamu tahu kenapa begitu? Sebab hamba itu sombong. Dia anggap lebih tinggi dari yang lain. Kesombongannya membuat tersendatnya aliran Tuhan sebetulnya. Tapi kamu karena kamu merasa lebih muda, kamu kalah senior. Kamu dengan sukarela merendahkan hatimu, kamu serve dia, kamu layani dia. Sehingga apapun yang aku alirkan lewat dia, kamu tidak hambat apapun dengan kesombongan. Tangkap saudara, itu. Saya berdoa supaya ini memberikan understanding, pengertian kepada kita. Sebab kalau ini kita bisa tangkap, kita akan bergerak hebat sekali. Anda boleh punya ribuan tukang, tetap Anda butuh mandor-mandor. Tukang sehebat apapun, dia perlu Pak Mandor. Anda ngerti? Perlu komandan. Dan di situ orang harus belajar. Sebab kalau yang begini Anda tidak ngerti. Saya jamin ya. Saya masukin Anda satu grup 5-6 orang ke Kamboja. Pulang berantem kepahitan semua. Yang belajar submit saja. Diajak submit tunduk. Masuk Kamboja berantem. Itu roh adu dombanya kuat. Roh pengkhianatannya kuat. Roh tidak percayanya kuat. Roh bohongnya kuat. Orang dengan hati submit dalam satu grup. Satu dengan yang lain. Berani. Masuk Kamboja berani. Saya ketemu misionari hebat-hebat. Ya, saya pernah jumpai sebelumnya. Begitu baik. Sampai sana ketemu orang curiga yang luar biasa. Ya. Kalau Anda tidak belajar ini di sini. Anda dibawa masuk ke negara seperti itu. Saya percaya ya. Anda masuk Kosovo aja. Sama dengan dia. Di mana pembantaian terjadi. Roh kayak begini masuk. Persidraan adu dombanya luar biasa. Dengan orang-orang yang belajar submit dengan bagus saja. Gontai. Anda tidak belajar penundukan diri seperti ini. Akan bahagia. Satu hari rontok Pak. Rontok. Kepahitan luar biasa. Nah 2 tahun lalu ketika saya di Pretoria di Afrika Selatan. Saya ikut konferensinya 82,000 Movement. Salah satu pembunuh misionari yang terbesar, masuk 5 besar kalau nggak salah, adalah berantem dengan sesama misionari. Ribut di antara mereka. Ribut di antara pendekar-pendekar. Adu ilmu. Itu termasuk salah satu yang membunuh misionari. Rontokin misionari. Pada pulang, baik. Bukan karena ditolak oleh jemaat. Bukan. Ribut dengan teman sekerja. Salah satu pembunuh misionari terbesar. Gitu. Dan rupanya, saudara harus mengerti begini. Kenapa para misionari berat untuk penundukan diri? Orang jadi misionari. Itu secara naturalnya. Dia punya jiwa adventure. Ya. Berkelana. Itu ada jiwa adventure-nya. Kalau Anda ini pria di rumah, gitu ya.
yang berkebun kalau minggu sore menyirami bunga-bunga. Ya, ada tipikal pria begitu. Ya, jadi misionari bisa, tapi kebanyakan enggak. Tapi semua misionari dia senang adventure, dia senang lihat hal baru, dia senang apa. Nah, orang begitu kan susah tunduk. Gitu. Kemana angin berembus, aku bergerak. Itu susah. Kan? Jadi ada tuntutan yang bertolak belakang dengan karakternya secara alamiah dalam hidupnya. Makanya ini berat. Nabi pun sama. Roh Kudus seperti angin, hati bergerak kemana angin berembus. Kan begitu, saudara. Jadi karakternya dengan tuntutan Alkitabnya bertolak belakang. Jadi saudara harus belajar penundukan diri itu luar biasa. Tapi kalau Rasul lebih gampang, sebab dia master builder. Dia kerja dengan tatanan dan aturan. Buat dia nggak masalah menundukkan diri. Sebab dia tahu dia harus kerja dengan penundukan diri yang kuat. Oke, kita break, kita berdoa dulu. Tuhan, meteraikan apa yang kami pelajari. Dan kami berdoa supaya ini berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Amen.